Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan terlebih dahulu, Bu. Nama saya Dia Kamafujia, merupakan mahasiswa Universitas Siliwangi, kebetulan ilmu pendidikan, jurusan pendidikan matematika. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Fakultas Pendidikan yang diampu oleh Pak Dr. Sukirwan, Magister Pendidikan. Di sini saya ditugasi untuk mewawancari langsung guru baik SD, SMP maupun SMA. Nah, mengenai tugas-tugas dari seorang guru gitu. Apakah sebelumnya Ibu bersedia gitu? Ya, insya Allah bersedia. Nah, baik, mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu Ibu, nama Ibu, terus alamat, terus guru di sekolah mana dan juga berapa tahun di sekolah, berapa tahun mengajar di sekolah gitu. Ya, baik. Izin perkenalkan dulu ya, nama saya Rani Nurmaya, alamat atau domisili mungkin dari Ciamis, tapi mengajar di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu di SMP Negeri 1 Sukaresik. Ya, alhamdulillah saya mengajar sudah kurang lebih 3 tahun. Gitu. Baik, berarti totalnya Ibu 3 tahun gitu mengajar. Ya, mungkin langsung saja untuk mengefektifkan waktu Ibu ke wawancara. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti setelah Ibu menjawab menurut pendapat Ibu gitu. Baik. Yang pertama itu mengenai kurikulum gitu. Bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai kurikulum dan pembelajaran yang diterapkan di sekolah saat ini? Untuk kurikulum mungkin ya untuk di sekolah saya itu menerapkan kurikulum merdeka ya, di mana siswa itu bebas untuk cara belajarnya itu disesuaikan dengan keadaan mereka gitu ya. Dan menurut saya itu mungkin sudah cukup baik ya. Mungkin yang namanya kurikulum kan ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Mungkin ada beberapa yang perlu penyesuaian ya untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam gitu sih, dan mengikuti perkembangan zaman juga gitu. Okay. Untuk kurikulum mereka sendiri itu udah diterapkan di semua kelas atau bagaimana? Semua tingkatan atau beberapa? Ya, untuk kurikulum Merdeka ini kebetulan di sekolah kami itu baru 2 tahun. Jadi yang melaksanakan itu baru kelas 7 dan kelas 8 gitu. Jadi belum semua. Selanjutnya itu bagaimana sih tanggapan Ibu gitu mengenai kesejahteraan yang diperoleh dengan adanya kurikulum merdeka? Tadi kan Ibu bilang ada beberapa kesesuaian atau tidak gitunya. Nah, apakah kurikulum yang diterapkan sekarang itu sudah sesuai dengan infrastruktur yang tersedia di sekolah? Mungkin yang saya rasa itu kesejahteraannya ya, kesejahteraannya baik mungkin dari infrastruktur ya, mungkin cukup baik ya, namun ada beberapa yang harus ditingkatkan atau diperbaiki ya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu contohnya mungkin dari segi proyektor misalnya ya, salah satunya saya ambil itu proyektor. Mungkin di setiap sekolah juga sama, itu tidak mungkin gini, idealnya itu proyektor itu mungkin satu kelas satu ya, jadi setiap guru itu bisa menggunakan gitu kan. Tapi di sisi lain di beberapa sekolah, terutama di sekolah kami di sini itu hanya memiliki beberapa proyektor saja. Jadi ketika ingin menggunakan itu harus berebutan gitu ya, harus bergantian gitu. Jadi tidak setiap pembelajaran itu bisa menggunakan proyektor gitu. Itu mungkin salah satu contohnya saja ya. Berarti bisa dibilang belum terlalu memenuhi gitu ya dengan adanya kebutuhan mereka Ya, betul. ini. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu, apakah guru mempunyai program bulanan atau tahunan di mana ada poin-poin yang harus dicapai? Tentu ya, setiap guru itu dituntut untuk sebelum mengajar itu membuat program tahunan ya, dan bulanan atau lebih tepatnya program semester gitu ya. Jadi harus memiliki program yang harus dicapai gitu ya setiap semester dan setiap tahunnya. Program tersebut mulai dari pembelajaran ya, penilaian dan pengembangan keterampilan siswa itu
dibuat gitu supaya apa? Supaya kita sebagai guru tidak kebingungan ketika akan mengajar gitu. Jadi ketika sudah punya program nih, sudah punya pedoman lah istilahnya ya bagi guru. Oke, nah mungkin bagaimana gitu jika ada beberapa program yang sudah disusun mungkin, tapi tidak terlaksana gitu. Itu bagaimana? Kalau misalnya ada yang tidak terlaksana itu tidak apa-apa ya, tapi bisa dijadikan bahan evaluasi bagi kita gitu. Mana yang mungkin perlu diperbaiki gitu ya, atau mungkin kurang maksimal, ini bisa dijadikan evaluasi untuk semester berikutnya agar lebih maksimal lagi gitu dalam melakukan pembelajaran. Oke, nah tadi program-program tadi yang disusun itu merupakan misalnya kayak disusun itu berdasarkan program tahunannya dalam RPP atau seperti apa? Namanya apa? Ya, jadi administrasi guru itu sebetulnya lumayan banyak ya, lumayan banyak mulai dari kita menyusun dulu silabus gitu ya, dari silabus kita disusun lagi ke program tahunan. Nah, dari program tahunan ini nih kita menyusun lagi atau menjabarkan lagi di program semester nih indikator apa atau misalnya mungkin kalau sekarang capaian pembelajarannya apa saja gitu ya dan sebagainya. Baru nanti kita bisa menyusun yang namanya RPP gitu ya, bahan ajar, terus LKPD dan sebagainya. Gitu. Berarti mungkin sebelum masuk ke kelas itu ada beberapa tadi kayak LKPD yang harus disiapkan ataupun mungkin contoh dari ibu sendiri sebelum masuk ke kelas gitu apa aja yang harus disiapkan, entah itu materinya dalam bentuk apa gitu. Oh ya, jadi sebelum melakukan pembelajaran ya tentu guru itu mempersiapkan dulu ya mulai dari RPP mungkin nanti nih di pertemuan ini akan melakukan pembelajarannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian disiapkan juga bahan ajarnya, berarti materinya. Kita akan menyampaikan materi apa gitu ya, terus tujuan pembelajarannya yang mana gitu ya. Kemudian untuk LKPD-nya juga sama gitu dipersiapkan gitu. Terus selain itu juga ice breaking ya, karena mungkin di selama pembelajaran itu pasti siswa itu jenuh dan sebagainya. Tentu ice breaking juga dipersiapkan gitu. Jadi kita guru itu tidak ke kelas itu asal ke kelas aja gitu. Pasti nanti kalau seperti itu akan kebingungan kita mau menyampaikan apa gitu ya. Ketika siswa bertanya pun kita belum mempersiapkannya gitu ya. Jadi bingung untuk menjawab dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita sudah mempersiapkan, ya, jadi dalam pembelajaran pun akan cukup apa ya istilahnya menyenangkan mungkin ya, menarik bagi siswa gitu karena sudah terencana dengan baik. Oke, baik. Nah, terus kayak pembuatan AKPD tadi itu dilakukan oleh ibu sendiri atau misal kayak diskusi bareng guru-guru lain atau ada organisasi sama guru mata kuliah? Ya, oke. Jadi untuk LKPD sendiri tergantung ya, kadang membuat sendiri, kadang juga kan ada buku paket ya sekarang gitu ya, buku pembelajarannya di sekolah, kadang dari sana. Kadang juga karena di sekolah, mungkin di setiap sekolah juga sama, pasti ada yang namanya komunitas belajar. Gitu ya, komunitas belajar ini adalah kumpulan atau kumpulan guru-guru mata pelajaran di sekolah gitu ya. Jadi sesama pengampu mata pelajaran itu kita berdiskusi gitu, berdiskusi mengenai LKPD dan sebagainya. Baik. Nah, mungkin dengan tugas-tugas tadi apakah dalam menjadi beban tugas harus cepat-cepat selesaikan gitu masuk kelas kalau emang jauh-jauh hari bisa disiapkan. Menjadi beban tentu ya mungkin ada sedikit beban lah pasti ya tentu menjadi seorang guru itu belum lagi menyiapkan administrasinya ya belum lagi nanti ke kelasnya menghadapi siswa yang beragam itu tentu menjadi beban tapi selain itu kita juga apa ya bisa menjadi kalau saya itu ya menjadi sebuah tantangan diubah gitu ya bukan jadi beban tapi lebih ke tantangan. Oh,
saya mampu nggak nih gitu ya. Kalau misalnya menghadapi gitu ya siswa yang mungkin notabene yang sudah jelas lah gitu ya, yang namanya matematika itu kan ditakutkan oleh siswa gitu ya, tidak disenangi bahkan gitu ya, itu juga harus dipersiapkan gitu ya. Itu jadi tantangan aja sih, tantangan aja. Oke, baik. Nah, berarti jadi tantangan sendiri seperti kayak kondisi di kelas seperti apa gitu. Mungkin di sini ada pertanyaan terakhir. Ibu bisa memberikan motivasi nih kepada mahasiswa keguruan secara yang pribadi yang akan menjadi calon boleh Ibu berikan motivasi. Oke, motivasinya mungkin untuk adik-adik nih ya yang sekarang kuliah di keguruan dan mungkin nantinya akan menjadi calon-calon seorang guru gitu ya, bahwa guru itu adalah profesi yang mulia gitu ya, dan harus dibanggakan justru ya, karena jangan takut untuk mengambil tantangan gitu ya, dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya, karena kita itu justru harus bangga karena kita itu yang nantinya akan menciptakan generasi-generasi di masa yang akan datang gitu ya. Oke, baik. Mungkin ada sih Ibu pertanyaan mengenai wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi yang diberikan oleh bisa menjadi manfaat gitu untuk mata kuliah kependidikan sebagai saya gitu. Maaf apabila selama wawancara ini ada beberapa kesalahan. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.